Halo semuanya, saya Igustai Putu Naifa, nomor absen 7 dari kelas 10 MIPA 8. Kali ini akan menjelaskan tentang hasil kali skalar 2 vektor. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk kolom yang akan dibagi dua, yaitu hasil kali skalar 2 vektor di R2 dan hasil kali skalar 2 vektor di R3. Lalu kita juga akan belajar tentang sifat-sifat hasil skalar 2 vektor. Hasil skalar 2 vektor. Yang pertama kita bahas dulu, apa sih hasil kali skalar 2 vektor ini? Hasil kali skalar 2 vektor A dan vektor B ditulis dengan vektor A dikali vektor B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali dari komponen-komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Hasil kali skalar vektor A dengan vektor B ditentukan dengan hubungan berikut. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada vektor A dan vektor B. Kalau dikalikan itu rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Cos theta itu sendiri adalah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Hasil kali skalar 2 vektor dalam bentuk kolom. Nah, kali ini kita bahas dulu yang vektor di R2. Bisa kita lihat di sini, jika vektor A sama dengan X1 dan Y1 dan vektor B sama dengan X2 dan Y2, hasil kali skalar vektor A dan vektor B bisa ditentukan dengan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Lalu kita bahas hasil kali skalar 2 vektor di R3. Jika vektor A sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, dan Z2, hasil kali skalar vektor A dan vektor B ditentukan dengan rumus A dikali B sama dengan X1 dikali X2, ditambah Y1 dikali Y2, ditambah Z1 dikali Z2. Sebenarnya sama aja ya kayak yang di R2, tapi kalau di R3 ini ada tambahan yaitu Z-nya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Panjang vektor A dan vektor B masing-masing 8 satuan dan 15 satuan. Besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dan vektor B. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos 120. Kenapa 120? Karena di sini diketahui besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120 derajat. Jadi kita tulis di sini cos 120. Tadi panjang vektor A adalah 8 dan panjang vektor B adalah 15. Jadi kita tulis di sini 8 dikali 15 dikali cos dari 120 itu adalah negatif 1/2. 8 dikali 15 adalah 120 dikali negatif 1/2, hasilnya 120 bagi 2 adalah 60, lalu jangan lupa di sini ada negatifnya ya. Jadi hasilnya negatif 60. Lalu contoh soal yang kedua. Diketahui vektor U sama dengan 2 dan negatif 7 dan vektor V sama dengan 5 dan 2, hitunglah hasil kali dari vektor U dan vektor V. Jadi vektor U dikali vektor V adalah seperti tadi rumusnya ya, X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 5, Y1-nya adalah negatif 7, dan Y2-nya adalah 2. Jadi kita tulis 2 dikali 5 ditambah negatif 7 dikali 2. 2 dikali 5 adalah 10, negatif 7 dikali 2 adalah negatif 14. 10 dikurangi 14, hasilnya negatif 4. Sifat-sifat hasil skalar 2 vektor. Nah, sifat-sifatnya ini ada 5 ya. Yang pertama, jika vektor A dikali vektor B hasilnya adalah sama dengan vektor B dikali vektor A. Lalu yang kedua, vektor A dikali vektor B plus minus
vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B plus min vektor A dikali vektor C. Lalu yang ketiga ada K dikali vektor A dikali vektor B sama dengan K dikali vektor A dikali vektor B. Berkurung ya. Sama dengan A vektor A dikali K dikali vektor B dikurung. Jika K bilangan real. Lalu yang keempat ada vektor A dikali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Dengan panjang vektor A adalah akar dari vektor A dikali vektor A. Lalu yang terakhir ada vektor A dikali vektor A lebih dari 0 jika vektor A tidak sama dengan 0. Dan vektor A dikali vektor A sama dengan 0 jika vektor A sama dengan 0. Dan ini ada 2 soal sesuai penjabaran saya sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.